luar habaib. Iya, betul. Banyak sekali. Dan kalau kita mau lihat dari sejarah. Oke, jadi ini ceritanya adalah Habib Abu Bakar Al-Adeni. Ya, kalau kita baca di ini Bang, di kitab ini ya, kitabnya Gus Aja Jazuli, itu halaman 234 ya. Kan tadi disebut ya sama Habib Mustaba itu ada sekotak hadiah, kemudian kotak kecil dan seterusnya, itu ternyata sendal gurunya, dan nanti ketika dikubur kalau bisa dikafankan dengan sendalnya, ditaruh di kuping gitu ya. Nah, kalau kita baca literatur di kitabnya Mbak Alawi, kaki gurunya kecil banget berarti ya? Ya, kecil tuh. Nah, dari alam kubur, Habib Al-Adeni menyambut kedatangan Habib Ahmad Al-Atos yang akan menziarahinya. Jadi ceritanya Habib Syekh Abu Bakar Al-Adeni tadi yang disebutkan sama Habib Mustaba itu menyambut kedatangan Habib Ahmad Al-Atos yang akan menziarahinya. Ceritanya ini Habib ini sudah meninggal gitu ya. Dan disebutkan di dalam kitab Anwirul Akhlos fi Majmu Kalam Habib Ahmad bin Hasan Al-Atos. Beliau, Habib Ahmad bin Hasan Al-Atos berkata, ketika aku datang untuk mengunjungi Habib Syekh Abu Bakar Al-Adeni, kami mendapati wakilnya telah menggelar tempat dan menyiapkannya. Padahal itu bukan kebiasaannya kecuali pada waktu-waktu tertentu. Maka kami bertanya kepadanya, ia menjawab, aku melihat Sayyidil Habib Abu Bakar Al-Adeni, dan beliau berkata, besok akan datang kepada kita si fulan dari keturunan kita, maka siapkanlah tempat untuknya. Jadi seolah-olah Habib ini bangkit dari kubur nih Bang. Ini kan mistis sekali ceritanya Habib, gitu kan. Nah, kalau kita kaitkan dengan lo sutradara film horor gitu ya, mungkin bisa jadi lo bisa ngambil referensi dari ini Bang, gitu loh, bikin film khusus untuk ini gitu kan. Gitu kan. Silakan Bang, siapa yang menanggapi ini? Ayo, gimana Dimas Aditya coba, bro Aditya. Dimas Aditya itu deh. Habib bangkit dari kubur. Coba Habib bangkit dari kubur. Habib itu kebanyakan halu. Ya, kebanyakan halu ya kan. Bahkan kalau menurut skenario film itu terlalu berlebihan, overacting ya kalau bisa kita lihat, itu nggak masuk akal. Dan juga kerjaannya itu modus kerjaannya. Cuman buat mendapatkan pemuas nafsu dia aja. Kalau nafsu dia udah dapat secara materialis ataupun nafsu syahwat, ya kan apapun dilakukan Habib seperti itu. Yang benar ya kan dijadiin salah, hal yang salah dijadiin benar tuh. Kalau buat Habib seperti itu. Kalau saya nilai, ya kan. Dan juga banyak manipulatif dilakukan Habib. Kayak penyelewengan sejarah, ya kan, sejarah dibelok-belokkan, sejarah Nusantara. Bahkan makam ayam pun, ayamnya Cinderalas itu dibalawikan, kan lucu seperti itu. Logika dong, nih buka mata nih, pikirannya para mukibin. Seperti itu, dari artis-artis mukibin. Kita lihat dulu cerita-cerita di lapangan, yang jelas. Kalau Habib itu banyak bohongnya. Logika dong, makam ayamnya Cinderalas, ya itu dibalawikan. Supaya pas saking dia pengen eksis Balawi generasinya, kan lucu. Tapi jangan pernah sekali-kali ya kan mengaku-ngaku Prabu Siliwangi itu dibalawikan. Saya pribadi nggak terima seperti itu. Jangan sampai kan gitu. Berarti kalau kategori film mungkin nggak nih Bang dibikin film Bang? Bangkit dari kubur terus duduk itu disiapkan, nanti yang peziarah itu datang disambut gitu loh Bang. Ini mistis horornya rinding juga nih Bang kalau ngomong itu. Kita buat film komedi aja, komedi misteri ya kan, seperti itu. Jadi buat lucu-lucuan, ya bro, ya kan, browsing ya kan, Bang Umbaran bener nggak? Silakan Bang Umbara. Kan itu kan halu. Iya maksudnya. Halo. Suara saya putus-putus nggak sih? Suara saya? Enggak, aman. Putus-putus nggak? Aman. Ada namanya rasional, irasional. Nah, ini masuknya yang irasional ya. Tapi ada super
rasional, supra-rasional gitu loh. Saya sendiri kan kenapa bikin film horor itu kan maksudnya kan supaya orang-orang yang apa yang aku agnostik, yang nggak percaya setan apa segala macam kan mulai akhirnya percaya gitu. Maksudnya kalau orang percaya setan kan berarti percaya adanya Allah kan, percaya adanya malaikat, percaya yang gaib maksudnya gitu loh. Saya sendiri tuh tujuannya motivasinya bikin film itu adalah untuk ngeprank nakut-nakutin orang-orang yang katanya nggak takut setan kan gitu kan. Kan banyak tuh di TikTok ya, di YouTube orang-orang yang orang bule yang takut-takutin kan lari-larian juga kan, ngibrit kan, kecar-kacir, katanya nggak percaya setan gitu kan. Nah sebenarnya lebih ke situ gitu. Nah kalau hal-hal yang kayak gini tuh apa ya, itu kenapa, tujuannya apa, untuk disebarluaskan, dibukukan tuh untuk apa gitu loh. Maksudnya itu kan karma yang misalnya terjadi beneran, itu kan kalau disebarkan itu kan menjadi lelucon ya, kan diolok-olok orang jumut gitu, suatu kejumut yang memalukan gitu loh. Maksudnya itu kan hal-hal yang dibicarakan empat mata itu, hakikat marifat tuh nggak bisa dia mahal, nggak bisa diobral kayak ngomong kayak lo jual obat gitu loh. Jadi kayak apa ya, kayak skill jual obat pinggir jalan, obat gatel, obat kurap gitu dipakai di mimbar kayak gitu loh, gue ngelihatnya ya. Karena gue banyak bergaul dari kecil gitu dengan para daiyah, ustadz, asatiz, masaikh, syuyuh gitu kan, beda getarannya itu ya, di mimbar tuh beda. Ini lebih kayak apa ya, orator apa gitu loh, nggak ngeklik, nggak satu frekuensi lah sama gua gitu, sama nggak bisa bikin kita jadi praktek gitu loh, nggak ada manfaatnya cerita kayak gitu, apa sih gunanya gitu loh, apa yang bisa dipraktekkan dari situ kan. Kalau intinya itu kan praktek. Misalnya nih Rasul bilang, Rasulullah bersabda bahwasanya Allah berfirman kan, ketika aku lapar nih, kata Allah nih, Rasulullah bersabda nih, bahwasanya Allah berfirman, ketika aku lapar kenapa kau tidak memberiku makan gitu kan. Ketika aku sakit kenapa kau tidak menjengukku gitu ya. Nah sahabat-sahabat yang kaliber udah paham ya, sudah paham dengan majas seperti itu ya, sudah. Tapi kan ada Arab gunung yang mesti dikasih tahu kayak anak kecil gitu kan, nggak ngerti sanepan gitu, nggak ngerti majas, nggak ngerti metafora gitu kan. Akhirnya Nabi harus menjelaskan, itu maksudnya kalau kamu ada orang kelaparan, kamu kasih makan, itu kamu menemukan rahmatnya Allah di situ, ma'rifatullah. Kalau misalnya ada orang sakit, kamu datang jenguk dia, nah di situ kamu akan menemukan rahmatnya Allah gitu. Jadi menjelaskan, artinya cara seperti itu kan akan bermanfaat, akan dilakukan, akan bisa dipraktekkan kan, gitu menjadi apa, kebaikan gitu loh, menjadi manfaat. Nah itu kalau yang kayak gitu-gitu, kurafat kayak gitu buat apa? Hal-hal kayak gitu digembar-gemborkan tuh untuk apa? Untuk glorifikasi atau gimana gitu loh? Glorifikasi nasabnya atau legitimasi kesaktiannya tuh nggak jelas gitu, absurd. Coba bro Charlie, Rory, coba tampilin gitu, ada seorang tokoh Habib atau bukan tuh yang bercerita katanya Umar bin Hafid, tokoh panutannya Deddy Corbuzier itu ngasih makan singa pakai pisang. Umpama itu dijadiin sebuah cerita film, itu bagaimana bro Adit maupun bro Fajar gitu loh. Jadi Deddy Corbuzier salah satu panutannya, iya pisang, singa dikasih pisang gitu loh. Itu gimana gitu? Aduh. Gimana tuh Bang Aditya? Layak kayak itu di film itu? Laku jual nggak? Ini kan bikin film kan laku atau enggak kan gitu? Masalahnya kan? Kita komedi ya kan? Jadi lucu-lucuan gitu. Iya, komedi. Tapi kan ada Bang, lo bikin film juga kan? Film horor komedi juga ada kan? Oh nggak salah ya? Ide ini sebagai sinias ya, Bang Fajar, benar nggak? Gitu. Ya. Buat ide juga. Atau nggak gini Bang, juga bisa Bang Adit, lo kan ketua sinias Insan Perfilman Indonesia tuh. Nah maksud gua tuh ada yang minat nggak nih produser atau sutradara untuk mengadopsi filmnya Habib gitu loh? Kalau untuk buat lucu-lucuan mungkin iya, ya kan?
Rantai lucu-lucuan, terus juga kalau bisa tampilin sisi bisnisnya berhala aja kita buat judul tuh. Ya kan? Ya, Kebanyakan hurufas itu ya kan. penontonnya mungkin Kebanyakan Hari haru. Untung. Penontonnya Hari Untung, Pencitraan, Deddy kan Corbuzier. Ini ada ini Bang netizen yang bilang gini, kalau ada film Habib dibikin film nih ya, insya Allah gua bakal borong tiket 5 orang buat nonton tuh. Omset tuh Bang. Ah, itu baru gue mau Ah, kalau gitu. omset tuh. Ada yang kalau ada people Mesti juga assetnya, tuh, nanti kan people asset tuh. People asset untuk penonton Iya, Asia, people kalau asset. misalnya orang-orang yang ingin secepatnya polemik Nasab ini selesai dan viral, semua orang tercerahkan, tercerdaskan gitu ya, rame-rame serbu bioskop, oke lah gue bikinin lah filmnya. Bukan kan masyarakat Indonesia. Oke, ini ada Aku lagi tinggal video bilang Bang, ke 2 video efektual. Bang ya. Ya, ada lagi 2 video bentar. Itu aliran-aliran Wahabi itu kayak gitu. Yang mengharamkan cium tangan kan aliran Wahabi itu. Ya. Jadi hadisnya tuh banyak banget bahwa Rasulullah tangannya dicium, ada sahabat dan sahabat saling mencium tangan satu sama lain. Dan apa sampai bau wangi kasturi dari tangannya Rasul itu tercium segala macam ke orang tua, ke guru itu di Indonesia itu ya budaya Nusantara cium-cium tangan itu, dan budaya Nusantara itu sangat sangat matching dengan ajaran Rasulullah gitu loh, dengan apa dengan hadis Nabi untuk Masalahnya, dipraktekkan. bro, Gitu, tiba-tiba dia ya mungkin pada prakteknya sebagian banyak para Habib itu malah saling demen banget dicium sama bilang dicium itu juga katanya sakit hati Iya. segala macam gitu loh. Apa sih ini gitu loh? Gak lucu gitu loh. Gak lucu. Nah, ini Bang. Nah, Nih, videonya Bang. faktanya gitu. Masa bumi dan langit dengan teori dengan yang di lapangan itu gimana sih? Tapi kan pada Ini aja faktanya lah, Bang, bro. pada faktanya kan banyak yang seperti itu tadi kan. Pada faktanya Gimana? di Bro, lapangan Bumi gitu dan kan. langit Bro, sama bro, teorinya. Bro Charlie, maaf ya, bro semua. Jangankan kita orang biasa katanya Habib gak suka. Wong Imam Syekh Abdul Qadir Jalani salah satu ceramahnya Habib mengatakan berjalan merangkak di seorang Habib kok. Syekh Abdul Qadir Jalani dibilang jalan merangkak. Sultanul Aulia Penghinaan. itu loh. Penghinaan. Ya Allah. Itu loh. Ini nggak sesuai dengan tren mereka tuh nggak sesuai. Nggak suka itu apa gitu, nggak lucu dah, nggak lucu. Aduh. Itu namanya low profile high profit itu. Low profile.